itu adalah negara Asia Tenggara yang masuk. Jangan cari yang nggak ada. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel Top Widianti Putri. Kawan-kawan semua, udah baca belum nih berita terbaru dari Foket? Ini ada hal yang menarik yang berkaitan dengan IQ Global. Berita ini diupload pada tanggal 27 April 2026, baru beberapa hari yang lalu gitu ya. Dari berbagai aspek bagaimana Malaysia bisa meraih itu, kepintaran apa yang Malaysia ciptakan, bagaimana dunia melihat kepintaran Malaysia, bagaimana Malaysia juga bisa naik setiap tahunnya. Ingin cari berita-berita yang berkaitan dengan Malaysia ataupun dunia internasional, langsung aja cari tuh di Google Foket atau Cosmo. Salah satu berita yang aku sering baca ya di Foket gitu. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @widianti_putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jom kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Malaysia gah di tangga ke-21 dalam Karta IQ Global. Oke, kita baca. Dalam era globalisasi yang bergerak pantas, potensi sesebuah negara tidak lagi hanya diukur melalui kekayaan sumber semula jadi, tetapi melalui ketajaman minda rakyatnya. Baru-baru ini sebutir lagi kebanggaan terlakar buat tanah air apabila Malaysia diiktiraf berada di kedudukan 21 dalam senarai negara paling pintar di dunia yang dilaporkan oleh Cosmo. Pencapaian ini bukan sekedar angka di atas kertas, sebaliknya ia adalah refleksi jelas bahwa tahap intelektual rakyat Malaysia sangat kompetitif dan mampu berdiri teguh di pentas antar bangsa. Berdasarkan data resmi daripada International IQ Test 2025, Malaysia berjaya mencatat skor purata indeks kecerdasan IQ sebanyak 100.048. Menariknya, catatan yang cukup memberangsangkan ini secara tidak langsung meletakkan kedudukan kita melepasi beberapa buah negara maju yang lainnya. Jika diteliti senarai global tersebut, satu naratif yang sangat menonjol adalah dominasi mutlak kuasa Asia. Republik Rakyat Cina gah tuh apa ya? Boleh komen ya guys, gah tuh apa gitu, memegang tahta utama dengan skor 107.19, diikuti rapat oleh kedua gergasi inovasi dunia itu Korea Selatan 106.43 dan Jepun 106.4. Kehebatan negara-negara Asia ini turut diiringi oleh pencapaian cemerlang rekan serantau yang lain. Negara seperti Thailand 101, Thailand 101, Vietnam 100.12 dan India 99.08. Masing-masing mempamerkan prestasi yang amat positif. Secara keseluruhan, karta tertinggi kecerdasan global ini terus didominasi oleh negara-negara dari Asia dan Eropa, dengan kelompok 10 terbaik turut diwarnai oleh Iran, Singapura, Rusia, Mongolia, Armenia, Australia, dan Spanyol. Ini memperkukuhkan lagi hakikat bahwa rantau ini sedang memacu anjakan paradigma yang luar biasa dalam melahirkan modal insan bertaraf dunia. Namun begitu, di sebalik kemegahan statistik ini ada nilai kemanusiaan yang perlu kita selami. Kita harus sadar bahwa skor IQ bukanlah satu-satunya kayu pengukur mutlak bagi menentukan hala tuju kejayaan sebuah masyarakat. Kecerdasan kognitif hanyalah sebagian daripada kanvas kehidupan yang lebih besar. Potensi sebenar individu dan hakikatnya, sebuah negara dibentuk melalui ekosistem yang menyeluruh. Faktor-faktor kritikal seperti akses kepada pendidikan yang berkualiti, pembudayaan nilai-nilai murni yang diwarisi zaman berzaman, serta peluang yang seksama untuk memajukan diri memainkan peranan yang jauh lebih bermakna. Kesimpulannya, kedudukan Malaysia di tangga ke-21 wajar diraikan sebagai satu suntikan semangat dan bukti bahwa kita mempunyai asas pemikiran yang tajam untuk bersaing. IQ yang tinggi mungkin mampu membuka pintu peluang, tetapi kebijaksanaan, ketekunan, dan kecerdasan emosilah yang akan menentukan sejauh mana kita mampu melangkah. Terima kasih Foket, kata-kata penyemangatnya bagus nih, nanti aku catat kata-katanya ya. Sambil kita berbangga dengan pencapaian minda rakyat kita, mari kita terus membina sebuah negara yang bukan saja pintar secara analitikal, tetapi juga kaya dengan empati, budi, bahasa, dan kemanusiaan. Foket.
terbaik. Ini adalah negara-negara dengan IQ terbaik di dunia. Yang ini kok bisa masuk ya? Tolong, dunia ini kenapa bisa masuk negara satu ini? Boleh nggak di blacklist aja nih? Peringkat pertama pastinya China ya guys, dengan semua inovasi kegilaan tapi juga keren banget, sangat-sangat keren dan menakjubkan. Pasti China selalu menduduki peringkat pertama. Disusul dengan Korea, disusul Jepun, ada Iran, Singapura masuk 5 besar. Singapura peringkat 5 weh, gokil. Berbangga kita sebagai sahabat Asia Tenggara gitu ya. Singapura baru ini kan membuka sebuah perkampungan Melayu gitu kan. Wah keren sih, nanti kita coba explore Singapura di bagian perkampungan Melayu. Gimana, setuju nggak? Kalau setuju komen setuju. Singapura else. Ada Rusia, ada Mongolia, Armenia, Australia, ada New Zealand, ada Sri Lanka, ada Slovenia, ada Kanada, Thailand, ada Belarus, France, ada Serbia, ada Italia, Switzerland, Malaysia. Ini Malaysia, wah peringkat 21 guys. Ada Finland, ada Vietnam. Vietnam keren. Jadi apa sih faktor-faktor yang membuat Malaysia meraih peringkat tinggi? Satu, keunggulan bilingual atau dwi bahasa. Generasi muda Malaysia adalah generasi digital yang terpapar pada pembelajaran cepat, bilingual advantage, teknologi dan sumber belajar global. Semua faktor ini membantu meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Kemampuan berbahasa Melayu dan Inggris sekaligus memberikan keuntungan besar dalam mengakses ilmu dari seluruh dunia. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang semakin kuat. Yang ketiga ada investasi di universitas bertaraf internasional, di mana Universitas Malaysia ini terus naik di peringkat US World University Ranking 2026, mencerminkan kualitas riset dan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif di panggung global. Keempat, akses teknologi dan literasi digital. Jadi negara-negara dengan infrastruktur yang kuat, akses terhadap teknologi modern dan informasi yang lebih baik dapat meningkatkan kecerdasan kognitif. Negara-negara dengan infrastruktur yang kuat dan akses informasi yang mudah cenderung memiliki rata-rata IQ yang lebih tinggi. Yang kelima, budaya belajar yang mengakar. Budaya mendorong pembelajaran, inovasi, dan pemecahan masalah sangat penting dalam perkembangan kecerdasan. Negara dengan budaya belajar yang kuat cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi. Dunia mengakui Malaysia sebagai negara berkembang yang melampaui ekspektasi dalam hal modal insan. Ada 3 poin di sini. Malaysia masuk top 25 dunia di antara lebih dari 190 negara. Dianggap sebagai salah satu dari 10 negara tertinggi di Asia, bersaing ketat dengan Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Iran. Kedudukan Malaysia dalam top 25 dunia menunjukkan bahwa remaja Malaysia kini memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat global, terutama dalam bidang sains, teknologi, pendidikan, dan inovasi. Ada yang bertanya juga, bagaimana Malaysia bisa terus naik peringkatnya? Peningkatan kedudukan Malaysia adalah bukti kukuh bahwa potensi generasi muda terus berkembang, pendidikan, teknologi, bilingual advantage, dan budaya pembelajaran yang semakin kuat. Kunci kenaikan peringkat dari tahun ke tahun, reformasi kurikulum pendidikan yang lebih fokus pada pemikiran kritis, dorongan minat pada STEM sejak usia dini. Apa sih STEM itu? S itu adalah sains, T itu adalah teknologi, E itu adalah engineering, M itu kalau nggak salah matematik. Jadi ilmu pengetahuan alam, teknologi, rekayasa teknik, matematika. Dalam keempat itulah yang menjadi kunci utama kenapa Malaysia bisa terus naik gitu. Terus selanjutnya adalah kuncinya perluasan akses internet ke seluruh pelosok negeri. Meskipun teman-teman traveling ke Malaysia, meskipun masuk ke dalam kampung sekalipun, itu sinyalnya tetap mantap gitu. Coba kalau di kampung aku, masuk kampung sikit, dia hilang sinyal guys. Terus selanjutnya meningkatkan partisipasi dalam kompetisi akademik internasional. Kita bisa melihat bagaimana Malaysia terus berpartisipasi baik itu di dalam bidang keilmuan, kesenian, keagamaan juga. Malaysia banyak banget mengikuti kompetisi-kompetisi internasional dan itu menjadi kunci kenapa Malaysia terus naik. Dan yang terakhir adalah investasi besar dalam university riset bertaraf dunia. 5 kunci kenapa Malaysia bisa naik terus gitu. Jadi perlu dipahami ya, berita updatean terbaru untuk hari ini berkaitan dengan IQ dunia, yang dimana Malaysia menduduki peringkat 21 di global dengan skor 100.48, berada di atas Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam. Itu adalah negara Asia Tenggara yang masuk. Jangan cari yang nggak ada.
Ya tadi aku udah jelaskan dan sebutkan beberapa aspeknya, terus kuncinya juga kenapa bisa naik terus peringkatnya. Ketika menuju negara maju, otomatis rakyatnya juga harus ikut maju. Semoga video kali ini bisa menambah informasi teman-teman semua dan menambah wawasan bagi kita semua juga. Kalau ada berita-berita menarik yang perlu dikongsikan, teman-teman bisa langsung aja DM di Instagram aku di @widyantiputri atau email aja pg.lswp@gmail.com. Insya Allah kita reaction satu-satu. Mohon kesabarannya menunggu. Kita akan ulas satu persatu ya guys. Requestan dari kawan-kawan semua, abang kakak semua. Video-video yang aku share kepada kawan-kawan semua, kepada abang, kepada kakak itu bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu dan bisa menjadi sebuah amal jariah juga untuk kita semua gitu insya Allah. Jadi aku pengen banget channel ini berguna untuk siapapun yang menonton gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka semua video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye. Assalamualaikum. Ngeblank pula nih.